Review pinjaman online solusiku dan seperti apa ketika gagal bayar, bagaimana kita menghadapinya. Yang pertama di video kali ini kita akan bahas dulu untuk aplikasinya. Aplikasi ini teman-teman ya adalah aplikasi pinjaman online yang memang sudah resmi OJK. Di sini kita bisa melihat lebih detail untuk kode perizinan OJK ya. Aplikasi ini artinya resmi, walaupun di sini penggunanya baru 1 juta. Bintangnya baru dapat 4 ya, entah ini berkurang ataupun naik. Yang pasti 4 pas di sini untuk saat ini. Aplikasi ini tentunya di sini untuk pencairannya memang cepat ya teman-teman. Tapi bukan soal cepat ataupun tidaknya dalam pencairan. Tentunya kita harus melihat dari segi bunga dan tenornya. Di bagian sini kita lihat dulu ya. Untuk aplikasi ini memiliki limit pinjaman maksimal hingga 50 jutaan. Jadi ya, cukup berani untuk aplikasi yang sekecil ini menyediakan limit yang besar. Mungkin ini hanya sebagai pemancing aja buat teman-teman untuk melakukan pinjaman ya. Nah, di sini kita bisa melihat dulu ya teman-temannya untuk bagian sini. Di sini kita bisa lihat nih. Yang namanya di sini biaya tambahan. Di sini hanya 10%, lumayan besar. Durasi pinjaman mulai dari 91 hari hingga 270 hari aja. Dan di sini untuk suku bunganya ya teman-teman ya, hingga APR-nya tidak terlalu jelas ataupun tidak terlalu detail, sehingga banyak orang yang mengatakan aplikasi ini dalam segi bunganya ya lumayan teman-teman. Jadi kadang-kadang memang dari pencairan cepat ya nanti akan ada yang namanya dari segi tagihan awal kadang-kadang besar ataupun juga biaya adminnya besar. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini untuk aplikasi solusiku ini teman-teman ya, untuk desa lapangan memang belum begitu banyak ya yang bercerita ada, karena aplikasi ini juga kadang-kadang lebih mengutamakan penagihan lewat telepon saja. Nah, untuk telepon ini penagihannya apakah harus diangkat atau enggak, jawabannya ya terserah kalian ya. Biasanya sih kebanyakan di sini dibiarin aja. Namun teman-teman, ketika kalian mengalami gagal bayar aplikasi ini, perlu kalian ketahui bahwasanya aplikasi ini gak perlu takut walaupun nanti suatu saat ada DC-nya. Kenapa? Karena di sini DC itu bukanlah memaksa kita harus membayar pada saat didatangi ya. Kita cukup memberikan alasan sejelas mungkin kenapa belum bayar, kemudian juga nanti teman-teman jelasin juga kalau mau bayar gitu ya. Jangan sampai teman-teman menjanjikan bayar kapan dan jangan sampai bayar di luar aplikasinya ya. Karena setiap aplikasi resmi OJK itu memberikan perlindungan kepada orang yang gagal bayar ketika memang mereka benar-benar belum punya uang. Itu bisa di ini ya teman-teman ya, dibiarkan terlebih dahulu ya, walaupun ditagih ke rumah berapa kali ya gak masalah selama kita belum ada uangnya. Dan yang pasti teman-teman perlu kalian ketahui bahwasanya denda pun itu tidak akan melebihi dari 2 kali lipat total tagihan. Misalnya nih teman-teman pinjam 2 juta, nanti bertahun-tahun teman-teman jadi bersama denda jadi 6 juta gak bakalan ya. Ya paling-paling juga maksimal sampai 4 juta aja, 1 kali lipat dari jumlah pinjaman yang nunggak, bukan 2 kali lipat seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan update lagi untuk pinjaman online yang lainnya ataupun yang ini, karena kedepannya tentunya pasti akan ada updatean-updatean yang terbaru.